Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Baik, di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai karakteristik belajar. Nah, jadi sebelum itu teman-teman, kami ingin memperkenalkan diri, yaitu di sini kami beranggotakan 6 orang. Yaitu yang pertama itu ada saya sendiri, Tita Anggraini sebagai moderator. Adapun teman-teman saya yang bernama Musir Zriasa Khairul, lalu ada Putri Boru Sirait, ada Abdillah Saputra Sinaga, ada Hatfina Jafni, dan Indah Isliana Nababan. Oke, baik, langsung saja teman-teman, pemateri pertama akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian belajar. Menurut Zamarah 2011, belajar adalah aktivitas yang dilakukan individu secara sadar untuk mendapatkan jumlah atau sejumlah kesan dari apa yang dipelajari dan sebagai hasilnya interaksinya dengan lingkungan sekitar. Nah, kalau berbeda dengan Dimyati dan Mujiono 2009, dia menjelaskan bahwa belajar adalah proses melibatkan manusia secara orang perorangan sebagai satu kesatuan organisme sehingga terjadi perubahan pada pengetahuan dan keterampilan dan kesikap. Tapi menurut Dr. Randus Slameto, dia menjelaskan bahwa belajar proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku baru secara keseluruhan. Nah, dari pendapat beberapa ahli tersebut, dapat kita simpulkan bahwa belajar itu ialah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh individu secara sadar dan sudah terencana agar terjadi perubahan tingkah laku sebagai hasil dari proses kegiatan belajarnya dan hasil pengalaman individunya yang dihadapinya dalam lingkungan sekitarnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari belajar. Menurut Hamalik tahun 2008 halaman 73, tujuan belajar adalah sejumlah hasil belajar yang menunjukkan bahwa siswa telah melakukan perbuatan belajar yang umumnya meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap baru yang diharapkan tercapai oleh siswa. Hamalik juga membagi tujuan belajar menjadi 3 komponen. Yang pertama, tingkah laku terminal. Tingkah laku terminal adalah komponen tujuan belajar yang menentukan tingkah laku siswa setelah belajar. Yang kedua, kondisi-kondisi tes. Komponen kondisi tes tujuan belajar merupakan situasi di mana siswa dituntut untuk mempertunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan terminal. Yang ketiga, ukuran-ukuran perilaku. Komponen ini merupakan suatu pernyataan tentang ukuran yang digunakan untuk membuat pertimbangan mengenai perilaku siswa. Nah, komponen-komponen dari tujuan belajar di sini merupakan seperangkat hasil yang harus dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar. Dari menerima materi, partisipasi siswa dalam kelas, mengerjakan tugas-tugas, sampai siswa tersebut diukur kemampuannya melalui ujian akhir semester yang nantinya akan mendapatkan sebuah hasil dari belajar tersebut. Nah, jadi siswa tidak hanya dinilai dalam hal akademik saja, tetapi selama proses belajar juga mendapatkan penilaian. Hal itu bertujuan untuk membentuk karakter siswa agar menjadi siswa yang berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari belajar adalah adanya perubahan tingkah laku yang terjadi pada siswa yang bersifat permanen sebagai hasil dari kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di dalam kelas. Sekian penyampaian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik, kita akan masuk ke pembahasan karakteristik belajar. Nah, sama seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kita tadi, pengertian belajar itu sebenarnya apa, tujuan belajar itu sebenarnya apa, untuk apa kita harus belajar, sudah diberikan pemahaman oleh teman-teman kita tadi. Jadi kita akan masuk ke pembahasan karakteristik belajar. Nah, jadi karakteristik itu apa? Nah, karakteristik itu adalah ciri-ciri atau
ciri khas yang paling menonjol ketika kita melakukan sebuah proses belajar. Oke, yang pertama adalah adanya perubahan. Nah, ketika kita belajar, ternyata kita dapat kesimpulan bahwasannya dalam belajar itu ternyata ada perubahan. Entah itu ke hal yang lebih baik atau ke hal yang nggak baik. Nah, perubahan ini misalnya perubahan pola pikir, perubahan kemampuan, perubahan tingkah laku ataupun kemampuan. Nah, ternyata ketika kita diperhadapkan dengan masalah, ketika kita sebelumnya belum belajar apa-apa, otomatis kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah kita. Meskipun memang setiap masalah ada jalan keluar, namun ketika kita tidak melakukan proses belajar, kita nggak mengerti apa-apa, kita nggak tahu bagaimana cara mengatasi masalah itu, kita nggak tahu bagaimana kita harus melewati masalah itu, kita nggak tahu bagaimana menghadapinya. Tapi ketika kita belajar, ternyata akan ada pola pikir yang baru, kemampuan yang baru, strategi yang baru yang akan kita lakukan untuk menghadapi masalah itu. Itu yang pertama, adanya perubahan. Dan yang kedua adalah adanya proses kognitif. Nah, memang dalam belajar ini ya pasti sangat erat kaitannya dengan kognitif, pemikiran. Nah, contohnya begini, ketika guru memberikan kita soal ataupun pertanyaan, nah yang kita pakai yang pertama kali adalah pemikiran kita. Bagaimana kita memecahkan pertanyaan yang diberikan oleh guru? Bagaimana kita akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru? Nah, itu tergantung bagaimana kognitif kita ya. Lalu yang ketiga, adanya kegiatan yang kompleks. Nah, memang ketika kita belajar akan ada kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Yang keempat adalah adanya proses. Sama seperti proses kognitif, namun hanya saja ketika belajar tidak hanya kognitif saja, akan banyak proses yang kita lalui, akan banyak proses yang kita lakukan dalam proses belajar ini. Yang kelima adalah adanya hasil. Nah, ternyata ketika kita melakukan belajar ini, ternyata ada hasilnya. Misalnya perubahan tadi, perubahan itu juga termasuk hasil yang ke hal yang lebih baiknya kah atau nggak baiknya, itu hasil. Nah, juga yang keenam ada juga tujuan. Nah, sama seperti yang sudah dipaparkan oleh teman kita tadi, bahwasanya ternyata dalam belajar itu punya tujuan. Bagaimana kita belajar? Kenapa kita harus belajar? Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Untuk apa sebenarnya belajar? Toh gitu-gitu aja kok, nggak ada yang nambah segala macam. Ternyata kita nggak bisa sadar ya, belajar itu sangat penting gitu. Sampai tua pun, sampai akhir hayat pun, bahwa belajar itu sangat-sangat penting. Lalu yang ketujuh adalah adanya pendekatan pembelajaran ataupun kurikulum pembelajaran. Nah, jadi ini lebih ke arah pendidikan di sekolah ya. Bahwasanya ketika kita belajar pasti ada kurikulum, pasti ada standarisasi, pasti ada model-model pembelajaran yang akan kita tempuh. Nah, itu sudah diatur dan disusun oleh guru yang mengajari kita. Misalnya wali kelas kita, misalnya guru tiap mata pelajaran ataupun dosen-dosen yang mengampu kita dalam mata kuliah. Nah, akan ada kurikulum yang harus kita tempuh dalam belajar. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan karakteristik belajar ataupun ciri khas belajar yang paling menonjol. Oke, baik teman-teman, dari seluruh materi yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, kami dapat mengambil kesimpulan bahwasanya dalam karakteristik belajar itu ada pengertian belajar, lalu ada tujuan dari belajar tersebut, dan karakteristik belajar itu sendiri. Nah, jadi teman-teman, dari pengertian belajar tadi banyak pendapat para ahli yang dimana mengutarakan apa saja sih belajar tersebut. Nah, jadi dari Jamarah 2011, belajar itu adalah aktivitas yang dilakukan individu-individu secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari apa yang dipelajari dan sebagai hasil interaksinya dengan lingkungan sekitar. Sedangkan adapun pendapat ahli yang lain yaitu Gintings 2012 yang menyatakan bahwa belajar itu adalah pengalaman terencana yang membawa kepada perubahan tingkah laku. Nah, jadi teman-teman, dapat disimpulkan bahwa belajar itu ialah sebuah proses kegiatan yang dimana itu dilakukan oleh sebuah individu atau seorang individu secara sadar ataupun terencana agar terjadi perubahan tingkah laku sebagai hasil dari proses kegiatan tersebut ataupun hasil pengalaman individu yang dihadapi dalam lingkungannya. Lalu adapun dari tujuan belajar tersebut ialah pada intinya tujuan belajar ini adalah suatu hasil dari kegiatan pembelajaran sebagai tanda bahwa siswa tersebut sudah mengikuti kegiatan pembelajaran.
sehingga hasil yang diperoleh itu berupa pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Nah, jadi teman-teman, dari karakteristik belajar itu sendiri ialah adanya perubahan, lalu baik itu perilaku ataupun kemampuan dari kepribadian orang tersebut. Lalu adapun yang kedua, adanya proses interaksi satu sama lain. Lalu yang ketiga, adanya suatu kegiatan yang kompleks. Yang keempat itu adanya proses kognitif atau cara berpikir. Dan yang kelima itu adanya pelaku dalam belajar. Yang keenam itu adanya tujuan dan proses. Yang ketujuh itu adanya manfaat ataupun hasil dari kegiatan proses pembelajaran tersebut. Serta yang terakhir itu, yang kedelapan, adalah adanya pendekatan dalam pembelajaran dan adanya kurikulum. Oke, baik teman-teman, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf atas kekurangan ataupun kekeliruan dalam menyampaikan materi pada proses presentasi hari ini. Lebih kurangnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.